berkenan hadir di kegiatan pengenalan produk dan bisnis unggulan anggota Forbes ya. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin wa binastain ala umridina waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabi ajmain amma ba'du. Suatu kesyukuran hari ini kita bisa bermuajah kembali untuk sama-sama belajar, mengupgrade, mencari inspirasi dari Ustadz Asep Muhdar, yakni beliau praktisi ya dan pengusaha ya. Tapi sebelumnya, sebelum kita mulai kegiatan Zoom hari ini, mari kita sama-sama mengirimkan suratul Fatihah kepada para pendiri Pondok Modern Islam Gontor, Kiai Haji Imam Jarkasi, Kiai Haji Ahmad Zaidul Panani, Kiai Haji Ahmad Sahal, dan guru-guru kita yang telah mendahului kita. Semoga amaliyah dan tinggal menjadi jariah keberkahan buat mereka semuanya, dan semoga muridnya mendapatkan yang diripayah apa yang dikerjakan oleh guru solehah. Natawasal amalinan al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iya, selanjutnya, mari kita sama-sama dengarkan sambutan dari Ketua Umum Forbes IKPM Gontor kepada Al-Mukarram Ustadz Agus Maulana. Waktu tepat kami persilahkan. Baik. Terima kasih Ustadz Awal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Rekan-rekan sekalian, para pengurus dan anggota dari Forum Bisnis Forbes IKPM Gontor, dan juga rekan-rekan para peserta dari program pengenalan produk dan bisnis unggulan santri di batch yang ke-8 ini, baik dari kalangan alumni, dari kalangan wali santri maupun masyarakat umum, karena memang program ini terbuka untuk seluruh lapisan masyarakat, yang mana kemudian program ini inisiasi atau dilaksanakan oleh Forbes IKPM Gontor, sebuah wadah yang menghimpun para alumni Gontor yang bergerak di bidang usaha. Rekan-rekan sekalian, alhamdulillah setelah 2 minggu kemarin kita disajikan dengan sebuah ataupun seorang anak muda yang melanjutkan dan mengembangkan bisnis warisan orang tuanya, yakni yang namanya mie akup dari Bandung. Maka malam ini insya Allah kita akan sama-sama mendengarkan dan menyimak ya perjalanan dari seorang alumnus Gontor ya. Alumnus karena memang beliau tidak sempat lulus ya dari Pondok Modern Gontor karena ikut-ikutan temennya yang pulang ala dawam katanya gitu. Jadi luar biasa, ikut teman pulang lantas nggak balik lagi ke pondok, tapi di kemudian hari dengan nyantri di pondok selama 2 tahun saja menjadikan beliau menjadi seorang yang berhasil, bukan saja secara bisnisnya, tapi bagaimana mengembangkan bisnis yang penuh dengan keberkahan ini. Oleh karena itu, ini salah satu yang ingin kita bagi dengan rekan-rekan, karena sejatinya belajar itu tentunya dari kesuksesan orang lain maupun dari kegagalan-kegagalan yang kemudian ditempuh oleh orang lain tersebut. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan acara ini menginspirasi kita semuanya ya untuk menjadikan kita lebih baik, karena sesungguhnya
apa yang kita lakukan ini tentunya kita ingin dedikasikan untuk kita kehidupan yang baik di dunia maupun kehidupan yang baik di akhirat nanti. Nah, rekan-rekan sekalian, insya Allah juga besok kita akan adakan satu program, yakni bagi teman-teman yang kemudian ingin mengembangkan bisnisnya, baik itu secara permodalan usaha yang sifatnya penyertaan modal sukuk jangka pendek maupun penyertaan investasi dengan menggandeng investor, maka insya Allah besok kurang lebih sekitar jam 14 kalau tidak salah, itu akan ada sesi Forbis, nanti silahkan di-share linknya, kita akan menghadirkan divisi Tamwil Forbis, Ustadz David Rusdianto, Ustadz Fajar Sodik, dan juga dari Urun RI, ya, satu aplikasi pembiayaan syariah yang insya Allah kita akan berkolaborasi. Oleh karena itu, mudah-mudahan apa yang disajikan oleh Forbis pada malam hari ini oleh rekan-rekan Forbis Institute bisa bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih Ustadz Awal yang sudah awal program ini. Juga Ustadz Asep Muhdor. Assalamualaikum Ustadz Asep. Waalaikumsalam, Ustaz. Alhamdulillah. Ya, jadi jangan sungkan-sungkan, Ustaz. Silahkan disampaikan saja apa-apa yang memang antum alami dalam perjalanan hidupnya. Karena saya dengar dan saya lihat sendiri bagaimana seorang Asep Muhdor ini merintisnya dari nol, bahkan dari minus dan dari berbagai kegagalan yang ada sampai sekarang. Masya Allah punya karyawan 400 tuh ngasih makannya pakai apa tadi itu ya. Semuanya pasti dikasih makan ya. Alhamdulillah Ya. ini satu berkah buat antum dan buat kita semuanya mudah-mudahan. Saya kira Ustadz Awal demikian pengantar dari saya. Terima Ya, kasih. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz Abdus Maulana. Ya. Mungkin rekan-rekan semuanya terkadang kita mengadakan datang ke salah satu toko atau pengusaha untuk mendapatkan insight, motivasi, nasihat dan yang lainnya. Dan bersyukur di Zoom kali ini kita belajar banyak dari yang kalangan muda, yang kalangan yang sudah senior dari kita, sehingga kita bisa mengambil inspirasi dan insight yang luar biasa. Dan kebetulan pada malam hari ini kehadiran ini abang kita ini, Bang Asep Mudar ya. Assalamualaikum Bang, sehat Bang? Alhamdulillah, Ustaz Alhamdulillah Awal. ya. Salam kenal, Ustaz. Alhamdulillah, saya pernah kunjungan ke tempat antum Bang, tapi antum belum datang. Oh, gitu. Iya, tapi luar biasa Masya ini. Allah. Dengan adanya kegiatan ini, insya Allah ini menjadi inspirasi buat kami yang muda-muda, ya, atau ya buat teman-teman yang sedang merintis usaha untuk bagaimana kita mengambil ilmu dari senior-senior kita sehingga kita bisa mengikuti jejak langkahnya. Ya, syukur-syukur kita bisa mengambil manfaat ya daripada kegiatan pada malam hari ini. Tentu tidak panjang kalam karena memang saya baca review kurikulum biografi beliau ini dari Palu Gada dan sebagainya ini luar biasa dan saya ingin izin Bang Asep, saya juga ingin belajar ya. Dan sepenuhnya kurang lebih sekitar 35 menit ke depan waktu kita persilahkan dan nanti kita akan buka sesi tanya jawab. Waktu di tempat kami persilahkan buat Bang Asep. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil mic aja dong. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih buat rekan-rekan Forbis, terutama kesempatannya dari guru saya, Ustadz Agus, diberikan kesempatan pada malam ini untuk sedikit sharing apa yang pernah saya alami dan apa ya nanti mungkin di sini itu saya sedikit berat ya karena eh, di sini Ustadz semua, kemudian para pengusaha juga. Mungkin di sini yang bisa saya bagikan hanya sekedar pengalaman apa yang pernah saya alami selama sampai saat ini.
mungkin ada beberapa yang akan saya sampaikan, mudah-mudahan bisa jadi apa namanya manfaat buat kita semua. Ustaz bisa ditampilkan lagi Ustaz atau di sini saya bukan untuk mengajari atau bagaimana, mungkin apa yang saya sampaikan bisa jadi buah manfaat ataupun jadi pengalaman karena setiap permasalahan yang hadir di dalam kehidupan kita, di dalam menjalankan usaha itu problematikanya itu berbeda-beda. Tapi apa yang saya rasakan dan apa yang saya ambil hikmahnya nanti ada benang merahnya yang mungkin bisa diaplikasikan oleh teman-teman semuanya. Perkenalkan, mungkin nama saya Asep Muhdar. Saya lahir di Bandung 22 Oktober 1982. Masa pendidikan saya SD di Padalarang, kemudian saya mondok juga SMP-nya di Sukahideng di Tasikmalaya. Setelah dari Senawiyah, kemudian saya masuk ke Gontor. Alhamdulillah masuk di Gontor satu ya. Cuma ya karena pergaulan yang saya kurang itu di kelas 3 saya di sana akhirnya saya keluar dan mungkin karena pada saat itu saya keluarnya nggak baik-baik ya, jadi akhirnya saya harus mengulang dari kelas 1 SMA itu saya di Pondok Al Musyadadiyah sehingga saya selesai tahun 2003, kemudian melanjutkan S1-nya di Unisba di ngambil jurusan manajemen yaitu lulus pada tahun 2007. Alhamdulillah saya punya istri satu dan dikaruniai anak tiga dan usaha saya saat ini di bidang garment atau produksi eh, pakaian. Mungkin selanjutnya Ustaz. Nah, saya akan sedikit berbicara selintas histori usaha yang pernah saya geluti. Jadi saya itu memang turunan usaha dari orang tua dari dulu pengusaha ya, jadi usaha orang tua kemudian menular kepada saya sehingga jiwa usaha saya itu ada di darah pengusaha saya itu ada gitu. Jadi dari zaman saya SMA juga saya udah mulai jualan, walaupun hanya jualan ya makanan gitu. Alhamdulillah. Mungkin di sini saya dimulai dari tahun 2004 ya. 2004 itu sampai 2006 saya usaha toko buku, kemudian aksesoris juga, dan itu selesai dilanjutkan 2006 sampai 2008 saya pernah punya rental studio ya untuk rental latihan dan kemudian di tahun 2007 sekitar 2000 sampai 2008 saya dipercaya untuk melanjutkan usaha ya semacam minimarket lah karena usaha kelontongan cuma saya coba dibuat semi modern lah waktu itu belum ada Alfa juga belum terlalu banyak. Kemudian di sana juga saya gagal, dilanjut 2009 sampai 2014 kurang lebih itu saya punya usaha konter handphone juga, aksesoris, pulsa segala macam. Dan ada juga saya menjadi agen koran, pernah juga jadi agen Aqua Galon. Kemudian tahun 2009 sampai 2010 saya sempat ikutan proyek juga terjun di sana. Nah, disinilah mulai mungkin saya di tahun 2009-2010 itu awal mulai ekonomi saya tidak begitu baik dan mulai saya merasa terlilit dengan hutang, dengan perbankan, mungkin uang orang tua juga, ada uang pensiun, mertua saya juga ditanam di sana. Dan mungkin inilah masa-masa buat saya pribadi itu 2009 sampai 2010 itu masa-masa terberat buat kehidupan saya pada saat itu. Nah, kemudian dilanjutkan ini selintas tahun 2010 sampai 2012 saya bilang di sini broker atau palu gada atau makhluk konveksi sebenarnya pada saat itu saya posisinya nganggur lah istilahnya. Nggak ada kerjaan yang jelas pada saat itu karena usaha dari 2004 sampai 2010 berakhir dengan tragis istilahnya seperti itu. Tapi alhamdulillah di tahun 2010 sampai 2012 eh, apa yang bisa saya kerjakan pada saat itu karena secara modal sudah habis, kemudian usaha juga sudah tidak ada, ya akhirnya saya membuka diri lah apa yang bisa saya kerjakan untuk menghidupi keluarga saya pada saat itu.
Kemudian tahun 2013 sampai 2018 mulai saya memberanikan diri untuk membuka jenis usaha konveksi, dan akhirnya 2019 ini saya udah memiliki Garmen dengan legalitas perusahaan udah PT. Selanjutnya, Ustaz. Nah, saya akan menggarisbawahi di tahun 2010 lah sampai 2012 ini, ya saya bilang palu gada. Apa yang lu mau pasti gua ada, istilahnya seperti itu. Karena nggak ada kerjaan yang jelas pada saat itu. Saya hanya mengandalkan sebuah, pada saat itu mungkin saya di sini ada beberapa poin, yaitu masa-masanya dark night of the soul. Istilahnya masa-masa terpuruk lah buat kehidupan saya. Karena nggak ada kerjaan yang jelas, saya ada kewajiban hutang yang lumayan besar harus saya lunaskan, dari ke perbankan, ke orang tua, kemudian ke mertua juga. Pada saat itu memang sangat berat lah di dalam kehidupan saya. Dan mulailah pada saat itu juga di tahun 2010 ini memiliki nilai spiritual awakening lah istilahnya. Jadi kebangkitan spiritual yang buat saya pribadi eh, sangat baik gitu. Yang tadinya masalah sholatnya tidak baik, tepat waktu segala macam. Di tahun ini mulai memperbaiki kehidupan lah, cara pandang mulai menyadari tentang makna kehidupan itu di tahun-tahun ini. Mulai mengubah kebiasaan yang biasanya bangun subuh itu siang, kadang sholatnya duhur di akhir. Jadi membuat sebuah habit baru. Pada saat itu saya ketemu seorang guru lah, saya anggap sebagai guru. Pada saat itu saya diberikan tips agar apa yang harus saya lakukan. Pada saat itu saya harus riyadhah 40 hari. Nah, riyadhah 40 hari itu apa aja sebenarnya? Yaitu untuk merubah kebiasaan yang nggak ada yang istimewa sebenarnya buat kita, yaitu kayak sholat gitu. Untuk kita komitmen, riyadhah 40 hari itu komitmen. Sholat 4 waktu berjamaah, kemudian sholat sunatnya, duha tahajudnya, kemudian ya hal itu aja. Yang saya lakukan 40 hari 40 malam. Bagaimana caranya saya nggak boleh keluar dari 40 hari dari komitmen itu. Saya lakukan itu setelah 40 hari, eh, akhirnya permasalahan itu bukannya membaik, malah makin terpuruk pada saat itu. Kenapa saya udah merasa sudah menjadi baik, walaupun cuma 40 hari, tapi kenapa cobaan itu semakin semakin berat pada saat itu. Nah, kata guru saya, coba 40 hari berikutnya. Saya coba lagi 40 hari berikutnya. Kebiasaan itu terus saya bangun, saya habit. Bangun malam, kemudian ke masjid. Karena nggak ada kegiatan lain. Pada saat itu ya bisa dikatakan nganggur, cuma ya adalah cari kegiatan-kegiatan kecil itu. Saya kebiasaan itu, dan di 40 hari kedua ini eh, tidak begitu membaik juga gitu. Maka makin berat lah buat saya. Karena dikejar utang, orang tua juga aneh uangnya harus dikembalikan, apalagi yang paling berat itu ada uang pensiunan mertua saya itu habis sama saya. Nah, pada saat itu kata guru saya, coba 40 hari yang ketiga saya jalanin itu sambil mengisi waktu lah. Karena saya pada saat itu palu gada, jadi apa yang bisa saya kerjakan saya bisa gitu. Alhamdulillah pada saat mengubah kebiasaan ini, nah saya memperbaiki hubungan baik dengan kedua orang tua, dengan keluarga, dengan istri. Nah mulai mulai memperbaiki diri, jadi mulai mempunyai impian dan apa yang harus saya pelajari nih. Terus nah pada saat di tahun 2010 ini saya udah mengenal Papon Kaskus. Pada saat itu Kaskus, ya karena saya nggak ada kegiatan apa yang bisa saya lakukan. Saya hanya bisa belajar, membaca, mencari inspirasi apa yang bisa saya eh, lakukan pada saat itu. Dan pada saat itu saya kan udah jangan nggak berpikir modal, saya berpikirnya bagaimana cara saya harus melunasi hutang saya, karena itu harus kewajiban saya harus dipenuhi, kemudian menghidupi keluarga juga. Dan pada saat itu, alhamdulillah dengan mengenal Kaskus ini, saya sedikitnya bisa berjualan. Apa yang saya bisa pada saat itu, saya hanya bisa jualan desain. Pada saat itu saya jualan desain kaos. Alhamdulillah pada saat itu dengan sistemnya pre-order. Jadi saya jual visual di Kaskus, daripada saya beli saya bikin gitu. Pada saat itu alhamdulillah desain saya awalnya cuma 2 lusin, 3 lusin, tapi alhamdulillah bisa bisa berputar gitu. Ada sedikit masukan. Istri saya juga membantu pada saat itu
apa yang bisa dia jual, karena pada saat itu belum ada kayak sekarang ya. Nah, mulailah tahun 2012, 2014 tuh saya mulai berintis ke konveksi. Kenapa? Karena ada satu misi saya pada saat itu, saya nggak mau mengecewakan konsumen. Saya pengen punya produk yang bagus, yang bisa memuaskan gitu. Nah, akhirnya bermulai dari persaingan vendor, karena saat itu saya masih maklun untuk orang lain. Maklun, karena di maklun itu saya termasuk orang yang baru lah di saat itu. Jadi eh, nggak enak kalau misalkan ada senior di dalam itu, termasuk mungkin senior saya ada ketua IKPM ada di sana, jadi saksi buat kehidupan saya itu sebenarnya ketua IKPM Bandung itu Ustaz Khalid bisa ketemu dengan saya. Ada persaingan antar vendor yang tidak sehat, selalu terlambat dalam pengerjaan, sering terjadi kesalahan produksi, tidak adanya kontrol. Kemudianlah saya pada tahun 2012 ini memberanikan diri untuk membeli beberapa mesin. Walaupun secara eh, keilmuan saya di bidang kompetisi belum begitu matang, saya hanya modalkan berani aja untuk sedikit membuka lah. Langkah awalnya itu saya nggak berpikir modal, hanya kepercayaan dari beberapa konsumen ke saya itu ada DP, kita gunakan itu dan bergulir aja gitu. Alhamdulillah membeli mesin dulu dengan cara bercicil, terus saya mencari tukang pola dan penjahit. Akhirnya alhamdulillah adalah tim saya pada saat itu hanya 5 orang kalau nggak salah. Satu kepala produksi dan 4 orang itu penjahit. Dan tidak lama 2013 itu akhirnya bubar karena saya belum cukup ilmu untuk di bidang konveksi dengan membuka dengan produksi sendiri. Tapi saya tidak menyerah pada saat itu. Alhamdulillah di tahun 2014 tuh mulai ada beberapa orang yang saya hiring lagi bisa berjalan. Nah, dari 4 penjahit itu eh, bertambah sampai kalau misalnya 8 orang. Nah, pas saat udah mulai running dengan baik, itu saya diuji lagi. Kepala produksinya meninggal. Kata saya, ini gimana nih caranya? Tapi alhamdulillah bisa berjalan hingga akhirnya saya memutuskan diri yang tadinya yang di bekas rumah kakak saya memberanikan diri untuk pindah lokasi ke tempat yang lebih besar, yaitu ada ruko di Kota Baru Parahyangan. Pada saat itu posisi udah beres kontrakan, saya mulai memberanikan diri. Saya datang kepada orang tua. Ibu, kata saya Bismillah mau mencoba memberanikan diri untuk pindah, kata saya. Memang saya punya uang, saya nggak ada uang, tapi saya butuh doa ibu bagaimana caranya saya bisa pindah. Alhamdulillah Allah takdirkan saya bisa pindah tahun 2015 ke Kota Baru Parahyangan. Terus bergulir di tahun 2015 itu dan pada tahun 2016 saya sempat main ke salah satu garment yang ada di Cililin, bukan garment lah, semi garment karena mungkin lainnya nggak terlalu besar. Nah, dari sana saya dapat inspirasi baru, dapat semangat baru. Karena apa? Itu yang ngerjain brandnya Eger, jaket-jaket Eger, celana Eger itu ada di Cililin. Saya main ke sana, saya dipoto seolah-olah lihat orderannya aja mereka itu udah satu ordernya itu udah ribuan gitu. Sedangkan saya pada saat itu paling besar juga 100, 200, tapi mereka satu PO udah ada yang 3.000, ada yang 4.000. Saya melihat posisi lokasinya aja udah Masya Allah kata saya pengen harus seperti itu gitu. Saya komitmen suatu saat saya pasti bisa kayak gitu. Jadi di pikiran saya tuh inspirasi saya tuh pengen seperti itu aja, nggak ada berpikir lain. Yang penting saya pengen punya karyawan sebanyak ini, ada layoutnya, wah semuanya manajerialnya dengan baik. Pada saat itu saya masih punya konveksi yang ya nggak terlalu besar gitu. Output juga kecuali 1 bulan cuma 200, belum menginjak ke angka ribuan pada saat itu. Nah, saya punya impian itu di tahun 2017 karyawan saya semuanya bubar. Saya diuji pada saat itu bubar karena ada salah satu penjahit saya yang meninggal. Jadi mereka tuh berpikiran eh, malah saya difitnah pada saat itu katanya kalau kerja di Pak Asep itu ya apa nggak enak lah saya disebut ngedukun lah sehingga bikin wedal lah istilahnya wedal katanya sampai ada yang meninggal gitu. Masya Allah kata saya pada saat itu kerjaan lagi setengah jadi ditinggal karyawan. Aduh saya itu memang ujian saya tuh tahun 2017 agak lumayan lah pada saya tuh tapi ya
saya nggak menyerah pada saat itu. Alhamdulillah saya nggak cari lagi penjahit bagaimana caranya supaya ini, dan pada saat itu saya kembali lagi maklun karena kerjaan tetap harus berjalan dan saya nggak mau mengecewakan konsumen saya, tapi saya selalu terbuka pada konsumen bahwa kondisinya seperti ini. Jadi saya selalu menjaga hubungan baik sama beberapa buyer saya itu. Alhamdulillah tahun 2018 itu, nah tahun 2012 ini saya ajaib ini. Karena saya pikir itu pengen punya garment aja. Saya cari bagaimana ini caranya bikin garment gitu. Saya cuma tahunya toko mesin, saya nanya-nanya, makan senau konveksi berpikirnya garment gitu. Tapi karena impian saya besar gitu, Allah itu selalu memberikan kemudahan gitu. Ketemu dengan orang-orang yang memang ya saya nggak merasa kok saya diketemukan dengan si A, si B, si C. Akhirnya alhamdulillah pada saat itu saya hanya punya impian itu. Bahkan saya tahun 2012 ini ada seorang Pak Haji Leli namanya. Mereka menawarkan, Pak saya punya ada tempat nih katanya. Padahal tanah kosong, coba dilihat dulu lah kata. Kata saya, Pak Haji ini belum dibangun tempatnya. Ya udah Pak Asep mau bikin konveksi, nah saya bangunin. Pak Haji saya cuma mau ngontrak, nggak apa-apa. Saya bangunin. 2012 ini, loh, kok ada yang mau ngebangunin, cuma saya mau ngontrak 3 tahun Pak Haji. Tapi ya kalau memang bagus saya lanjut, tapi saya nggak menjanjikan untuk jangka panjang. Nggak apa-apa katanya. Dibanguninlah sama Pak Haji, ini nih lokasinya ada di foto ini nih. Itu awal mula saya bagaimana caranya saya punya garment. Ketemulah kepala produksi segala macam. Nah, tapi dengan dibikin garment ini, tahun pertama saya itu nggak membuahkan hasil, bahkan ruginya luar biasa. Ternyata kok konveksi yang dulunya kalau konveksi kan masih borongan ya sifatnya. Jadi arogansi seorang karyawan itu luar biasa. Mereka merasa mempunyai skill keahlian dalam bidang menjahit, seolah-olah kalau kamu nggak ada gua gitu istilahnya, ini usahanya nggak jalan. Jadi ke kebergantungan saya terhadap penjahit itu sangat besar sehingga mereka seenaknya untuk bekerja. Kadang kalau ada perbaikan, mereka malas, ogah-ogahan, ada pekerjaan yang sulit, kadang mereka pulang seenaknya, kadang minta kasbonnya juga besar. Itu problematika pada saat konveksi. Mungkin problema itu bisa dirasakan oleh rekan-rekan semuanya yang satu bidang dengan saya yang masih di bidang konveksi. Jadi saya berpikir keras bagaimana caranya supaya saya bisa seperti kok garment lebih enak ya gitu. Mereka dibayar harian, nggak perlu skillnya bagus. Yang penting mereka karena satu orang satu proses, beda lagi dengan konveksi yang satu pakaian itu dikerjakan oleh sendiri. Nah, alhamdulillah saya 2019 itu bangunan jadi, akhirnya saya mencoba dapat orang kepala produksi pertama dan itu pun nggak langsung jadi. Saya saat itu 1 tahun nggak ada output, bahkan meruginya luar biasa. Karena kok seperti ini tuh dengan karyawan makin banyak, outputnya kecil, bahkan nggak langsung mendapatkan produk yang bagus, malah banyak perbaikan, barangnya reject segala macam. Masya Allah kata saya tuh, ya udah pas tahun 2019 kan sebelum COVID tuh, pas COVID ditutup tuh nggak boleh ada usaha, ya saya bubarkan dulu karyawan semuanya saya bubarkan dan mulai tuh pada tahun 2020 mulai ada aktivitas lagi kerjaan. Tapi saya udah mulai mulai apa namanya? Mulai sedikit demi sedikit saya panggil orang-orang yang memang menurut saya kompeten lah karena ada beberapa yang ketidakcocokan dengan beberapa ada 2 staf saya kurang cocok yang nggak saya panggil lagi. Saya pada saat itu ditemukanlah saya dengan namanya Pak Toto ya sebagai manajer produksi di tempat saya saat ini. Beliau lulusan dari Delami pada saat itu ngelamar ke saya pada saat COVID. Pada saat itu ya Pak kata saya nggak bisa gaji besar loh Pak kata saya teh. Bapak bisa kerja dengan saya, silakan seadanya aja lah ini posisinya seperti ini. Dan alhamdulillah campur tangan beliau juga, visi misi saya jalankan. Alhamdulillah 2021 saya akhirnya pindah saya dapat tanah, saya bangun saat COVID itu saya bisa ngebangun dan akhirnya alhamdulillah pada saat ini karyawan saya kurang lebih lah, Ustaz Agus terlalu membesarkan, kurang lebih 352 karyawan dan ada 16 staf. Dan semuanya itu
tidak tidak ujug-ujug seperti ini gitu ya. Mungkin ini ada beberapa partner yang sudah berjalan dengan kita, itu ada Liveapps, Krimus, ada Watchout juga, ada Joya, ada 3 Second, ada Vale, ada Jatan dan lain-lainnya. Lebak Gede mungkin Ustadz Agus sebagai saksi ya, mungkin saat saya ada di sono. Nah, mungkin ada beberapa catatan yang bisa saya sampaikan di sini yang menurut saya ini yang menjadi pengalaman aja ya. Pada saat saya di masa 2010 itu, pada saat spiritual awakening itu saya membuat impian. Dan impian itu saya buat secara spesifik dan waktunya kapan dan tempatnya, kemudian nilainya berapa. Itu saya buat, saya jadikan wallpaper, saya print spesifik itu dalam artian goal kita itu pengennya seperti apa sih? Kalau secara nominal uang itu pengennya berapa? Pada saat itu ya impian penghasilan. Saya tulis impian saya itu pada saat itu cuma 10 juta 2010 ya. Pengen punya penghasilan 10 juta aja kata saya. Pada saat itu memang sedikit buat nilai saya pada saat itu berat gitu. Mungkin nggak ya saya sampai 10, tapi saya bisa kata saya di angka 10 juta penghasilan pada saat itu. Kemudian waktunya kapan? 2000 kalau nggak salah 2013 lah itu harus tercapai. Kemudian tempat, masalah tempat saya harus punya konveksi segala macam dengan ya segala macam lah. Lalu nilainya berapa? Nah, pada saat itu saya komitmen dengan impian saya. Komitmen apapun permasalahan di depan, impian saya ini terwujud. Dan alhamdulillah sejalannya waktu di 2014. Nah, impian ini saya update. Saya bikin kuantum, nilainya ditambah lagi. Kemudian pencapaian itu sudah, saya itu ada pengen umroh, pengen umrohkan. Dan saya itu istilahnya 2016, alhamdulillah hutang saya bisa dilunaskan dan saya bisa mengungkapkan impian kepada orang-orang terdekat saya. Contoh kayak ke mertua, mertua saya pada saat itu saya masih terlilit hutang dan belum saya bisa kembalikan 2016. Saya bicara, Pak, tahun 2017 Bapak akan saya umrohkan. Pada saat itu saya masih punya utang sama Bapak. Wah, dia seneng gitu. Padahal saya hanya mengungkapkan impian bahwa saya itu bener loh, saya punya impian dan saya katakan itu gitu. Walaupun ya nggak ada pikiran yang lain, saya hanya punya impian itu. Jadi saya hanya untuk menyemangati diri saya sendiri. Akhirnya orang keluarga juga bisa mendukung segala macam. Nah, kalau dibikin grafik seperti ini mungkin ya, saya dari tahun 2010 sampai tahun-tahun berikutnya itu tidak ada apa tidak berjalan selalu mulus. Itu pasti ada tantangannya. Dan mungkin pada saat 2017 itu mungkin ada di tantangan yang kedua lah. Atau di tahun awal-awal saya buka konveksi, terus saya tutup lagi. Kalau saya seandainya pada saat itu berhenti, eh, karena saya pun merasakan manusiawi pada saat ada sedikit cobaan ataupun rintangan, saya pada saat itu rasanya pengen sekali menyerah lah, menyerah dengan apa yang terjadi gitu. Tapi saya mengingat lagi kepada impian saya yang udah spesifik saya buat segala macam. Akhirnya saya bisa melewati itu semua. Akhirnya menginjak ke tantangan kedua. Waktu di Kota Baru, karyawan saya bubar segala macam. Seandainya aja saya berhenti di tantangan kedua, mungkin nggak akan nyampe ke tantangan-tantangan berikutnya. Dan begitu terus mengulang. Sehingga sampai saat ini pun saya sudah memiliki karyawan sebanyak ini, itu tidak lepas dari berbagai macam tantangan. Dan yang saya lakukan saat ini, Ustaz maaf jangan dulu pindah. Mungkin yang bisa saya bisa pelajari itu mungkin ya, saya selalu mempelajari apa sih yang menjadi permasalahan ini hadir. Saya selalu mengidentifikasi apa sih penyebabnya, dan saya tidak lepas dari evaluasi yang saya ambil. Dan selalu mencari cara memperbaiki. Cuma 4 ini aja yang saya perbaiki. Mempelajari apa yang mungkin sekarang saat ini saya gagal, karyawan saya kok bubar. Kenapa? Ada apa dengan saya? Terus diidentifikasi penyebabnya apa? Terus dievaluasi, kemudian saya selalu mencari cara untuk memperbaikinya. Dan saya tuh selalu komitmen menjaga impian dan selalu memiliki bagaimana
vibrasi atau getaran saya itu selalu tinggi gitu. Sehingga melampaui beberapa tantangan di dalam bisnis itu luar biasa. Kayak komplain bayar yang nggak bayar, kadang ada yang harus saya ganti segala macam. Itu luar biasa. Kalaulah seandainya dulu saya terlilit hutang cuma berapa ratus juta lah gitu, saat itu saya nggak bisa menangani itu, mungkin tantangan yang sekarang saya hadapin pun akan lebih besar. Dan tantangan satu, tantangan dua itu kita untuk menyiapkan tantangan-tantangan berikutnya. Kalaulah saya berhenti di tantangan empat, pada saat itu saya harus menyerah. Misalkan, aduh pas karyawan bubar, kayaknya bisnis ini nggak cocok deh buat saya. Mungkin nggak akan ketemu di titik ini gitu. Jadi tantangan itu pasti ada lah istilahnya. Cuma saya selalu berkaca dalam surat Al-Azhar, alam nasrah laka sadrak. Nggak ada permasalahan yang nggak selesai, semuanya bisa dilampaui. Cuma tergantung kepada komitmen kita, mau nggak kita menyelesaikan masalah yang sekarang gitu. Jadi saya membangun mindset yang kuat, fokus, kemudian doa, yakin, dan ya do the best lah. Dan kemudian ya kita berserahlah kepada Allah. Sehingga akhirnya alhamdulillah beberapa impian yang saya dulu pernah buat tahun 2010 itu, pengen mengumrohkan, pengen umroh sekeluarga dan punya karyawan segala macam. Karena saya kuat di mindset dan mungkin doa segala macam, alhamdulillah tak lepas dari doa orang tua juga, teman-teman yang mendukung, istri semuanya. Alhamdulillah apapun tantangan itu, karena tantangan tentang kelas saya dulu waktu awal-awal konveksi, tantangannya kalau saya pandang saat ini, oh ternyata ya, tantangannya seperti itu. Terus saya waktu di Kota Baru juga mulai karyawan ada 20, oh tantangan saya seperti itu. Dan tantangan pun saat ini nggak ada pernah semuanya selesai gitu. Ya kita nggak fokus di masalahnya, kita fokuskan ke impian kita, dan apa yang bisa kita kendalikan itulah yang saya pegang. Karena permasalahan itu yang datang dari luar segala macam, buyer, konsumen, karyawan, itu nggak bisa kita kendalikan secara langsung, tapi apa yang ada di jiwa saya, apa yang ada di pikiran saya, itu yang bisa saya kendalikan. Saya selalu berpikir positif, selalu kalaupun memang pada saat ada tantangan-tantangan ini, ya kita harus bersedih, ya sedih aja gitu. Tapi jangan terlalu dengan persedihan. Misalkan sekarang lagi ada masalah nih, oke lah, saya harus sedih, saya harus nangis, saya harus marah-marah, tapi saya selalu kasih waktunya, misalkan 1 hari atau 2 hari. Setelah hari kedua, itu saya berhentikan kesedihan saya harus eh, kembali fokus, kembali ke tujuan saya itu seperti apa gitu, sehingga bisa melewati tantangan-tantangan itu dengan baik. Mungkin bisa di slide berikutnya, Ustaz. Waktunya tinggal 5 menit lagi kan, Kang? Ya, siap. Oke. Ya, yang tadi saya sebutkan itu mindset itu membangun impian dengan memegang erat impian itu. Kalau ya ditulis, ditempel, membuat target bulan atau tahunan, menanamkan mindset keberhasilan, itu komitmen lah. Terus membuat rasa keberlimpahan, dan seperti biasa kita harus bersedekah. Butuh kesepakatan dalam diri atau fokus untuk meraih impian. Terus jangan selalu menyerahkan orang lain, lebih baik memperbaiki diri dan tim, dan terjadilah hidup ini. Mungkin bisa dibaca ya, mengubah cara pandang terhadap masalah yang hadir, bersikap menerima setiap hasil, kembali melepas. Dan doa. Ya, ada satu pepatah nih. Jadi, rasamu adalah doa yang sesungguhnya, syukur inti dari sebab. Itu memang benar yang saya lakukan. Jadi kadang kita berdoa A, tapi rasa jadi B. Nah, kita harus selaraskan itu doa itu. Jadi alhamdulillah apa yang saya doakan itu harus selaras dulu dengan hati kita, dan alhamdulillah itu bisa berbuahkan hasil. Dan mungkin ini amalan-amalan yang memang kita harus punyalah semua sebagai pengusaha, itu kayak amalan zikir segala macam, terus sholat itu seperti itu wajib lah untuk ada. Bagus apapun strategi kita, tanpa bantuan Allah Subhanahu wa taala, ya kita nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi selanjutnya, Ustaz. Nah, ini do the best itu ikhtiar dari hati nurani, tidak terlepas dari apa yang menurut kita, nggak pernah menyepelekan hati nurani. Dan surat tawakal, apa yang saya kendalikan secara
total, lebih ke dalam jiwa dan pikiran. Saya tidak mudah pekerjaan. Ini yang menjadi habit lah. Totalitas pekerjaan, tidak menyakiti orang lain, hasilnya kita menerima dan kita kembalikan dengan rasa syukur. Kalau ada permasalahan yang kita terima, ya Allah memang ini hasilnya, ya kita kembalikan aja lagi gitu. Ya itu letting go lah istilahnya. Jadi nggak jadi beban buat kita. Nah, mungkin ini kesimpulan itu saya mempelajari dari kegagalan itu harus evaluasi, identifikasi penyebabnya apa, selalu ada evaluasi tindakan yang diambil, temukan cara untuk memperbaikinya di masa depan. Nah, fleksibilitasnya, ini fleksibilitas itu yang memang karena perkembangan teknologi, kemudian lingkungan segala macam, bisnisnya harus fleksibel. Dulu saya masih konveksi, kemudian bagaimana sih caranya untuk upgrade? Kita fleksibel. Terus sekarang udah online, kita ikut juga jangan dilawan gitu. Ya saya juga ada TikToknya, mulai berjualan juga gitu. Nah, terus kita harus mempertahankan motivasi. Jadi apa yang sudah kita create di awal itu pertahankan, kita pegang erat dan selalu berpikir positif, pertahankan motivasi dan pikiran positif meskipun menghadapi kesulitan, memiliki mentalitas yang positif dapat membantu melewati masa-masa sulit. Perencanaan yang matang memang itu diperlukan. Kalau bisnis seperti saya ini perencanaan kayak 2024 sampai akhir tahun itu perencanaan itu harus matang karena udah melibatkan orang banyak. Membangun jaringan dan kolaborasi itu sangat penting. Alhamdulillah saya juga aktif beberapa komunitas termasuk di Forbes ini. Ya untuk berkolaborasi saya aktif juga di IPKB, jadi komunitas para konveksi yang besar, yang kecil juga ada di sana, berinvestasi dalam peningkatan diri seperti ya menyempatkan setiap hari itu harus baca buku, mempelajari dari beberapa sumber gitu. Fokus pada pelanggan ini yang menjadi fokus saya, bermitra dan dengan mentor dan konsultan termasuk mungkin ke ketua umum Forbes kita. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, butuh waktu panjang mungkin karena keterbatasan. Ini luar biasa nih Kang Asep nih. Ini menarik banget ya karena mendalam, karena seorang entrepreneur sejati itu tidak akan lepas dari mujahadah yang ditekunin, karena memang ketika seorang pengusaha itu sudah mengejar akhirat ya insya Allah dunianya dapat. Nah ini konsep yang luar biasa ini Kang Asep nih, terima kasih nih. Terkadang kita yang susah adalah istiqomahnya nih Bang. Ya mungkin teman-teman semua yang mau bertanya ini yang sudah ada angkat tangan boleh langsung, ini Bang Zidan Ashraf Al Farisi ya. Silahkan Ustaz. Kita 2 penanya atau 3 penanya boleh. Silahkan. Boleh langsung bersuara kalau ada yang mau bertanya. Ini Bang Zidan ini. Ada yang mau bertanya? Saya cek dulu di mungkin ada satu pertanyaan Ustaz, bagaimana membangun keistiqomahan kita dalam bermuajah ini? Karena memang tantangannya ini kan sangat berat ya, apalagi tantangan dari eksternal, syukur dari internal ini yang memotivasi sampai antum bisa membangun habit yang luar biasa untuk istiqomah sampai kalau nggak salah sampai 40 hari ketiga ini kan. Itu apa Ustaz itu? Motivasi pada saat itu ya saya diberikan gambaran bahwa apa yang menjadi segala kesulitan yang saya hadapi, saya selalu mengkonversi kepada dosa karena ada kesalahan cara berpikir, dosa-dosa yang kita perbuat. Dan pada saat itu ya karena memang membangun habit itu nggak sekaligus ya. Dengan riado ini ya alhamdulillah kita tertinggal 40 hari ini, konsekuensinya kalau memang misalkan baru 30 hari, kita kan komitmen 40 hari. 30 hari saya terlambat aja, misalkan sholat subuh. Pada saat itu saya harus mengulang, jadi ya dianggap yang 30 hari ke belakang gagal. Ya mungkin dari Ustadz Fajar kemarin saya dapat ilmu baru membiasakan dengan yang nilai 1%. Jadi kalau saat itu saya nggak langsung 10, nggak 1%, tapi saya karena mungkin
kondisi saya lagi terpuruk, ya memang nggak apa yang bisa saya perbuat pada saya itu cuma pertobatan luar biasa. Jadi membiasakan habit eh, kayak sholat berjamaah, sholat malam duhanya, kemudian ya karena pada saat itu nggak ada kegiatan, tapi alhamdulillah habit itu bisa terjalin karena udah jadi kebiasaan. Ya, alhamdulillah walaupun memang ya istilahnya kalau yang namanya iman seseorang kan naik turun ya, kadang dengan beberapa kondisi. Pada saat itu saya sampai sholat duhur misalkan jam 12 lewat 5 misalkan, saya lagi di perjalanan jam setengah 12 saya udah nunggu di masjid, takutnya di depan nggak ada masjid gitu. Gimana caranya saya bisa berjamaah? Saya melatih itu ya alhamdulillah setahun bisa berjalan. Kemudian ada satu amalan-amalan yang memang harus kita jadi kojo gitu. Misalkan kayak yang saya pegang ya, mungkin saya hanya bisa bersolawat. Ya solawat itu jadikan sebuah zikir yang memang sebuah habit baru buat kita. Karena tanpa 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 kita ya mungkin wajah seperti itu, ya kita nggak ada apa-apa. Dan saya pun pada saat ini nggak merasa, saya alhamdulillah ya kalau menurut orang lain bisa dilihat seperti apa, tapi saya di dalam hati merasa ini nggak hebat-hebat amat sih, kata saya tuh ya mengalir aja gitu. Karena masalah itu pasti hadir. Karena dengan masalah-masalah yang hadir, ya kalau saya hanya berpikir, kata guru saya, jangan sampai masalah itu jadikan azab gitu buat kita. Tapi masalah itu hanya untuk mendewasakan kayak angin aja. Kalau kita udah nggak ada dosa segala macam, bukan dalam artian dosa-dosa besar ya, ya itu hanya ujian akan seperti angin aja lewat, set, lewat. Nah terus kalau kita berbuat dosa, kita jauh lah yang namanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kalau diazab dulu tuh waktunya panjang gitu, istilahnya saya berpikir gitu. Jadi ya udahlah kalau cobaan datang ya saya bisa alhamdulillah pasti saya naik kelas nih gitu. Contoh kasus nih dalam beberapa ke belakang lah, saya baru aja mengalami bukan kerugian lah. Buat saya itu sebuah hikmah ya. Senilai 400 juta saya hilang kemarin. Ada beberapa kesalahan di produksi ya karena saya bisa melewati itu dan saya nggak terlalu kaget gitu. Karena dengan masalah-masalah yang sudah terjadi ya saya enjoy aja. Bahkan kalau ada suatu masalah yang hadir dalam hidup saya, oh, alhamdulillah ya Allah, saya memang di belakang ini pasti ada hikmahnya lah. Karena saya yakin karena terlalu sering gitu, saya berdialog dengan saya, dengan diri pribadi saya, ini pasti ada nilai lebih di depan. Karena dengan perjalanan sampai di titik ini aja, itu saya rasa ajaib gitu. Orang COVID saya bisa ngebangun. Padahal kalau secara rekening dari mana gitu? Ya mungkin alhamdulillah karena eh, sudah terlatih ya atau bagaimana ya membangun habit di dalam kehidupan ini. Saya selalu mengandalkan yang namanya eh, doa, doa istri, doa dari teman-teman, dari ustadz, keberkahan dari guru segala macam. Itu jadikan habit buat saya. Sejago apapun kita berstrategi, ilmu matematikanya luar biasa. Tanpa pertolongan Allah, saya berpikir nggak ada yang bisa meraih itu gitu. Karena yang saya impikan saat ini tuh bagaimana saya hidupnya berkah. Kemudian saya bisa mencukupi kehidupan saya gitu. Itu yang ditanamkan di mindset saya. Bagaimana caranya kita aktif di komunitas, aktif di masjid segala macam, hanya untuk meraih ridho Allah gitu. Karena kalau usaha mah ya anggap aja lah itu mah nomor dua lah gitu ya. Ya syukur ada bonusnya kita dapat duit atau bisa diumrohkan atau bisa mengumrohkan, bisa bangun masjid, bisa berinfak lebih besar. Ya itu alhamdulillah gitu. Tapi kalau membangun habit lah istilahnya membangun kebiasaan itu kita komitmen dengan apa yang sudah kita buat di awal. Oke. Mungkin itu aja sih. Ya, siap Ustaz. Ini ada pertanyaan Ustaz. Izin bertanya, apakah jika usaha utama kita sedang kondisi down, apa boleh menambah usaha sampingan di bidang lain atau emang fokus dengan usaha yang kita tekuni? Sepengalaman saya, eh, kalau ada emang godaan ya saja. Kalau kita lagi menemukan di titik jenuh nih, misalkan ada satu trouble yang menurut kita kayaknya, aduh ini terlalu berat gitu. Saya sering mengalami itu. Nah makanya saya tadi bahas, oke kita bersedih, oke kita marah, oke kita kecewa, ya kita kembali, kita kasih lead time lah. 1 hari, 2 hari, kita boleh bersedih, kita boleh marah, kita boleh kecewa. Semua ungkapkan kalau saya ya di masjid atau apalah gitu. Saya ungkapkan itu semua ya Allah kata saya ini gimana ya. Tapi setelah itu jangan terlalu lama karena
kalau menurut saya vibrasinya akan lebih rendah lagi gitu. Segala bangkit. Jadi, oh besok mas saya sudah nggak sedih lagi. Nah, kalaupun harus membuka cabang baru, itu bukan solusi. Karena buka cabang baru, itu masalah pasti ketemu lagi gitu. Masalahnya aja belum selesai, seolah-olah kan dia cari cari pelalian gitu. Saya dulu melakukan itu, usaha konter, aduh, udah jengkel, buka koran, gagal semua gitu. Jadi nggak ada yang fokus. Saya pun sekarang, alhamdulillah, kalaupun mau membuka cabang, ya sejalan dengan usaha yang sedang kita lakukan. Contoh misalkan, saya udah usaha di bidang garment nih. Kalau mau mencari sampingan yang satu jalur gitu, saya bikin produknya dan saya jualan online. Atau saya jualan kain yang bisa saya pakai. Atau saya jualan apa gitu yang sejalan dengan bisnis yang sedang saya lakukan gitu. Hmm. Mungkin seperti itu, Ustadz ya. Karena biar fokus kita nggak terlalu jauh. Misalkan sekarang saya garment, tapi saya jualan mobil gitu. Atau saya jualan rumah atau apalah gitu. Nah, itu terlalu jauh fokus kita gitu. Jadi kita lebih baik fokus ke yang sekarang kita jalani dan kita besarkan. Kalau ini udah jadi autopilot, rekening kita sudah aman untuk stabil perusahaan kita 1 tahun, 2 tahun, oke lah kita cari perusahaan lain atau melirik bidang lain tanpa mengganggu cash flow di perusahaan kita. Mungkin itu, Stan. Oke, Karena nggak siap, bakal Ustaz. berantakan. Itu, Iya, Stan. iya, terakhir nih, Ustaz. Ini Ya, Anda ini kan pernah menjalankan bisnis maklon. Eh, apa strategi dan kiat-kiat untuk bisa melesit dengan bisnis maklon? Karena memang saat ini kan sudah banyak ya penawaran-penawaran bisnis maklon gitu kan. Tapi kalau tidak punya strategi apa, Stan? Maaf, kurang yang jelas. maklon, yang melakukan Oh, produk, maklum. ya, Maklum. jadi Maklun. maklun. Oke, oke. Anda kan tadi pernah menjalankan itu. Gitu. Apa langkah-langkah atau strategi yang harus dilakukan agar bisnis yang kita jalan itu bisa lebih maksimal lagi? Karena kan bisnis maklon kan meniru produk yang serupa saja. Oh ya, kalau maklun ya, kalau dulu kan istilah maklun tuh sebenarnya kita, kayak saya dulu kan maklun ya. Sebelum saya terjun sendiri di bidang maklun, sebenarnya kalau saya memilih pada saat itu, saya udah garis bawah itu, Teh. Kenapa saya harus membuka konveksi sendiri? Nah, karena pada saat itu, kalaupun maklun yang saya jalankan itu bisa menghasilkan produk yang bagus, sesuai waktu segala macam, mungkin saya nggak akan punya konveksi. Ya udah, saya nerima order, saya lemparkan ke maklun pada Hmm. saat itu ya. Tapi karena saya sering dikecewakan, udah beberapa tempat produksi, ya disikutlah, wah yang punya Pak Asep mah nanti dah orderannya kecil, yang saya dulu lah istilahnya seperti itu. Jadi kualitas tidak terjaga segala macam. Akhirnya saya memberanikan diri untuk punya produksi yang memang sesuai keinginan saya pada saat itu. Nah, kalau pertanyaan Antum tadi bagaimana cara sukses untuk bisa maklun ya, karena untuk ngebangun itu. Ya, kayak sekarang saya pun masih maklun, saya berekanan dengan teman-teman produksi yang memang satu visi, satu misi dengan saya. Dan itu nggak mudah. Alhamdulillah dengan berbagai, nah, karena saya udah terbentuk tim dengan baik, ada beberapa konversi contoh misalkan, saya mau melempar kerjaan jaket 10.000, saya cari rekanan, banyak yang masuk, mulai banyak yang masuk. Nah kita analisa, kita kirim orang, orang QC, orang produksi segala macam. Eh, Nah kita analisa, benar nggak ini tempat produksinya, benar nggak jahitannya gitu istilahnya ya. Kita kontrol ke sana gitu. Jadi nggak hanya sekedar lihat dari sampel, dari komponen profile, tapi kita terjun langsung. Kita lihat kapasitasnya, jadwal segala macam. Nah kalau misalkan ada teman-teman di sini, istilahnya kalau saya bilangnya orang trading ya, karena banyak yang masuk ke tempat saya itu, jadi mereka hanya menerima kerjaan, nggak punya tempat produksi, tapi dimaklun ke orang. Alhamdulillah sekarang rekanan trading-trading yang masuk ke saya ada beberapa lah gitu ya, yang sudah punya merek juga lah istilahnya. Ada satu trading yang megang 25 brand, masuk ke Alendos juga, alhamdulillah. Ya, mereka alhamdulillah bisa berpartner dengan saya sehingga saya pun harus berpartner sampai saya ada partner saya itu ada di Bogor juga, ada di Sukabumi juga, ada di Bandung juga ada beberapa. Dan itu perlu analisa yang baik karena pekerjaan yang saya itu harus bagus, harus tepat waktu. Karena yang saya jaga sampai saat ini kualitas, ketepatan waktu. Dan saya sekarang lagi disortir lagi nih, bayar-bayar yang pembayarannya bagus saya baru terima. Di luar pembayaran itu karena alhamdulillah dari 2016 usaha saya udah nggak tergantung lagi ke dengan perbankan. Semuanya bisa berjalan dengan
baik gitu. Itu mungkin Ustaz. Subhanallah nih. Ya, keren, keren. Terima kasih, Kang Asep. Ini Ya, sebelum akhir nih banyak pertanyaan sebenarnya, Ustaz. Kalau kalau dibuka lagi nih makin malam ya. nggak Mungkin apa-apa Ustaz, nggak apa-apa, nggak apa-apa. yang pertama ini pertanyaannya, Ustaz, bagaimana cara menumbuhkan jiwa wirausaha kepada putra-putri? Nah, mungkin ini dari wali murid ini. Yang kedua, eh, bagaimana bisa dapat partner band-band besar dan trik dan caranya? Ini boleh, Ustaz. Aduh. Kalau ke anak ya, saya masih punya anak laki-laki sekarang kelas 5 SD mondok di Al-Basari ya. Ya sedikit lah mengedukasi anak ya. Eh saya belum ada pengalaman soalnya kalau ke anak harus menularkan itu. Mungkin ya sedikit saya memberikan gambaran apa yang saya pikirkan. Saya lebih menanamkan mindset ke anak saya itu cara pandang, cara berpikir, mengcreate masa depan itu saat ini. Karena yang saya alami ya, Afan jika ada yang salah, yang saya alami saat ini mungkin buah pikiran saya pada saat itu. 2015 saya pernah mendambakan saya pengen punya garment. Saya nggak pernah berpikir caranya A, caranya B, caranya C. Yang pasti saya pengen punya garment aja. Saya pengen dipoto di belakang karyawan saya yang ribuan lah gitu. Coba berpikir itu aja. Ya betul kata istilah kan, kalau sudah ada keinginan pasti ada jalan. Jangan pernah berpikir caranya A, caranya B. Itu bukan ranahnya kita. Tapi itu ranahnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya. Jadi saya lebih menanamkan ke mindset. Kamu mau kuliah di mana? Kalau misalkan mau kuliah di A, di B, kalau kamu sekolahnya gimana? Ya menanamkan ya step by step lah. Belum terlalu jauh harus ke B. Cuma yang saya alami sih, oh iya ya, saya dulu pernah mendambakan pengen umroh seolah-olah saya punya sama istri, sama anak-anak semuanya bisa mendambakan. Alhamdulillah itu bisa direalisasikan. Walaupun butuh jangka waktu ya. Saya memimpikan tahun 2015 baru bisa direalisasikan 2023 kemarin. Saya pernah mengutarakan impian saya pada saat itu, saya bisa memberangkatkan orang tua saya hanya memikirkan gitu, nggak pernah berpikir bagaimana caranya. Saya pada saat itu lagi punya utang gitu. Jangankan berpikir untuk mengumrohkan orang tua, tapi untuk memikirkan bayar utang pun kan bagaimana. Tapi saya mengcreate itu gitu. Tapi ya sedikit dengan komitmen dengan impian itu akhirnya bisa terrealisasi. Kemudian pertanyaan yang kedua mungkin ya bagaimana sampai mendapatkan brand-brand ternama. Ya, saya pada saat 2017 saat bubar tuh karyawan saya yang waktu itu saya difitnah ya. Saya kan harus memaklun lagi. Saya dapat partner pada saat itu di daerah Banjaran. Saya masuk ke sana, wah ini brand-brand besar gitu. Pada saat itu saya di daerah Banjaran. Waduh itu seneng ya kayaknya punya brand besar. Ini gimana kok bisa gitu. Saya tuh mikir gitu, kok bisa ya? Saya harus lebih baik. Saya kayak pasti bisa lah kan. Bisa punya brand-brand itu. 2008, 2008, 2019, 2020 saat COVID. Ada yang datang dari brand Watch Out. Bisa nggak bikin sampel celana kali? Oh bisa kan. Saya coba sampel lah. Ternyata orang sampel saya ACC. Bagus nih Watch Out katanya bisa masuk ke saya. Pada saat itu saya masih punya lens satu gitu. Aduh, ini bisa gimana? Wah, saya kan berpikir ini ya barang jangan seenaknya bikin gitu, harus bagus, harus rapi segala macam. Dapatlah pelanggan WhatsApp itu. Nah, dari sanalah alhamdulillah kecium dari beberapa kan kalau WhatsApp itu mereka di mall ya. Ada Gabriel, ada Kufo, ada Nevada, adalah beberapa. Mereka mungkin ya ada komunitas atau apalah gitu. Ini produksi di mana gitu. Sehingga mereka pada datang, jadi kayak tahu bagaimana ini kok bisa datang gitu. Alhamdulillah seperti itu mungkin start awalnya saya bisa merangkul beberapa brand dan alhamdulillah sekarang ada juga TikToknya, ada Instagramnya sedikit, ada beberapa brand lokal juga yang pasti harus memenuhi eh, minimum order yang bisa masuk gitu. Mungkin itu Ustaz. Minimumnya berapa, Ustaz? Apa? Minimumnya berapa? Ah, minimum order untuk satu artikel tuh 1.500 Ustaz.
Oke, siap. Ya buat Nah, teman-teman semuanya ayo yang mau. karena alhamdulillah output produksi saat ini kalau target sih 60.000, kita pencapaian sekarang udah di 50.000 per bulan. Oke, lima siap, puluh siap. piece. Boleh saya terakhir closing statement dari antum Ustaz buat teman-teman yang ikut hadir di sini. Ah, apa ya? Ya sebelumnya mohon maaf buat teman-teman karena saya nggak terbiasa ya harus bicara di depan Ustadz semua nih, yang senior-senior saya juga saya lihat ada di sini. Eh, jadi mungkin dulu saya waktu di pondok muhadharahnya nilainya D lah. Jadi nggak begitu pandai untuk berbicara lah. Tapi pada intinya gini, Ustadz, eh, semua permasalahan yang hadir di dalam kehidupan kita, hakikatnya untuk mendewasakan itu memang betul. Karena saya rasakan itu semua. Dari permasalahan-permasalahan yang hadir, ya kita enjoy aja. Semuanya itu hanya untuk mendewasakan itu memang betul. Karena permasalahan dulu yang saya pandang saat ini kecil ya. Pada saat itu saya memandang besar. Nah sekarang di posisi saya sekarang saat ini dengan karyawan sebanyak ini, tidak lepas dari permasalahan. Bahkan masalah itu makin kompleks, makin besar. Dan saya yakin permasalahan-permasalahan itu hanya modal buat saya menghadapi permasalahan-permasalahan di depan. Saya harus menghadapi, kemarin pabrik saya didatangi Satpol PP sampai seperti itu. Kan itu sebuah masalah lah ya, berhubungan dengan LSM-nya. Dulu saya nggak ada itu gitu. Dengan masalah-masalah yang kecil gitu. Tapi alhamdulillah semuanya akan selesai dengan sendirinya. Asal kita komitmen dengan impian yang kita pegang, teguh dan jangan menyerah. Istilahnya gitu. Mungkin statement saya terakhir itu, Ustaz. Jangan Oke, pernah menyerah. terima kasih Kang Asep ya. Ingat, setiap masalah itu mendewasakan, ya. Jangan pernah menyerah Betul, dari masalah yang dihadapi. Ini Jazakallah khairan betul. Ustaz, malam ini sangat Siap, inspirasi banget ya dari siap. histori antum, mujahadah yang diberikan ini luar biasa. Dan sebelum kita akhiri mungkin ada sepatah dua kata dari Ustaz Agus Maulana. Boleh Ustaz Agus? Baik, terima kasih Ustadz Awal. Ini satu sesi yang luar biasa buat kita semuanya. Maka sayang sekali kalau kemudian apa yang kita dapatkan tidak kita buatkan sebuah catatan ya. Oleh karena itu mungkin insya Allah Ustadz Asep Muhdor ACC ya, walaupun saya belum belum ngomong ke beliau, kita sediain 3 hadiah dari beliau berupa produk garmennya. Tapi syaratnya adalah teman-teman harus menuliskan apa yang menurut antum semua paling berkesan, paling inspiratif dari apa yang disampaikan oleh Asep Muhdor tadi. Cukup simpel, eh, hanya antum tuliskan saja minimal 2 alinea, ya, 2 paragraf lah. Jadi apa yang menurut antum yang paling inspiratif dari apa yang disampaikan tadi, dari mulai mimpinya, dari mulai syahadahnya, dari mulai melewati tantangannya dan segala macam. Nah, silahkan 2 alinea tersebut minimal, kalau lebih boleh itu dikirim ke Ustadz Wasugi. Tolong Ustadz Wasugi dituliskan di chat mungkin nomor WA-nya supaya teman-teman kemudian akan apa namanya mengirim 2 alinea tersebut disertai dengan nama, dan insya Allah nanti yang terpilih ada sekitar 3 orang yang mudah-mudahan bisa mendapatkan produk terbaik dari AGP Alendors apa namanya PT Alendors ini. Mungkin begitu Ustadz Asep Mudor ACC ya. Siap, 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 siap. Luncur. Ustadz Asep. Wasugi nggak ada Ustadz, yaktabi wa yastahimai. Insya Allah. Baik, saya kira itu Ustadz Awal. Silakan Siap, di. Ustaz. Jazakallah khair pengumumannya dan terima kasih banyak buat Kang Asep ya. Jazakallah atas Siap. waktunya malam hari ini.
Terima kasih juga buat rekan-rekan semuanya yang sudah ikut andil memeriahkan kegiatan pada hari ini. Semoga menjadi wasilah berkat ilmu bagi kita semuanya. Sebelum kita akhiri, mari kita sama-sama membaca doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, jazakallah khairan. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kang Asep, terima kasih Ustaz Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, mantap, mantap. Ustaz Awaludin, mantap. Tur. Mantap Ustaz Asep. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Nurdin, kaif halak? Ahlan. Nurdin, Assalamualaikum Ustaz Nurdin. Sehat. Kaisin? Keren. Keren Allah Nabi Ustaz barik fikum. Nurdin Hidayat. Alaysa kadzalik? Allah barik fikum. Aduh, Ustaz Masyaallah, Nurdin. tabarakallah. Ya, Ustaz. Baik, alhamdulillah. Lagi di mana antum? Lagi di rumah. Kemarin nggak ketemu dulu. Afwan, Ustaz. Ya, kontak-kontak aja. Antum di haram, Ustaz? Enggak, lagi di airport. Oh, siap. Makasih Ustaz Awal ya. Saya izin Siap, live Bang. ya. Siap. Jazakallah khair. Kalau ada Assalamualaikum. itu WA aja. Siap. Punten, semuanya. Ya. Assalamualaikum. Salam wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah barik fikum.